makan apel, enak rasanya. Ternyata beli di kota tua. Halo people, apa kabarnya? Selamat datang di Sharing Season 2. Yes, kali ini kita kedatangan tamu luar biasa ya. Kalau bisa dibilang ini bisa dibilang Exmood ya. Mari kita sambut Kak Reinhard. Wow. Oke Kak Reinhard, gimana kabarnya nih? Baik, terima kasih sudah mengundang. Oke, terima kasih juga sudah hadir di sharing kita ini. Jadi sharing kita ini membahas seputar karir dan pengalaman Kak Reinhard gitu. Saya udah baca di internet tentang Kak Reinhard itu dari mulai magang di luar negeri ya, pernah magang di luar negeri juga, hingga saat ini Kak Reinhard itu sudah menjadi CEO ya. Ya. Wow, luar biasa tentang Kak Reinhard ini yang masih muda sudah menjadi CEO. Jadi menurut Kak Reinhard ini perbedaannya apa sih kerja di luar negeri dengan kerja di dalam negeri atau di Indonesia ini? Sebenarnya ada beberapa ya, cuman kalau sebelumnya itu kan di luar negeri, dalam hal ini spesifiknya waktu itu saya di US ya, di Amerika. Itu sebagai software engineer. Dan begitu pindah ke Indonesia, sebenarnya karir saya sendiri sedikit bergeser nih dari software engineer, sempat ke arah product management, dan sekarang lebih ke arah bisnis gitu, karena menjalankan usaha. Nah, kalau dari sisi perbedaannya sendiri, itu memang secara culture juga ada perbedaan, secara cara kerja, secara metode-metode itu banyak yang berbeda juga, karena di sana itu arahnya banyak yang lebih ke arah, terutama kalau ngomongin konteksnya di engineering, itu memfokuskan diri sebagai spesialis, jadi banyak ke arah sana. Jadi itu mungkin yang saya lihat paling, kalau ditanya cepat, paling kepikiran pertama adalah di sana itu mengarahnya menjadi spesialis. Di Indonesia masih banyak saya ngelihat itu karirnya, terutama ngomongin teknis, itu banyak yang lebih generalis, kayak ngerjain semua bisa gitu kan, front Superman end, ya? back end, network, hardware semua, ya kalau bisa kayak semua gitu kan, karena saya dibilang anak IT harus bisa semuanya gitu kan. Sedangkan kalau di US pada saat itu justru enggak gitu kan, justru semakin karirnya menambah, semakin senior, semakin berpengalaman, itu justru ngejar spesifik. Jadi hanya front end saja, bahkan hanya React saja atau hanya apa saja gitu kan. Karena di sana itu mengejar sesuatu yang kayak jadi expert, selalu cari sesuatu yang baru, cari inovasi baru, dan untuk bisa dapetin itu kan harus jadi spesialis dari satu hal. Mungkin tahu banyak hal itu bagus gitu kan. Jadi kita bisa tahu berbagai perspektif, kayak misalnya sebagai front end mungkin akan bagus kalau misalnya ngerti sedikit tentang back end, tentang cara kerja API, cara kerja database seperti apa. Tapi sebenarnya untuk bisa membuat inovasi kayak kita bisa ngapain lagi nih, bisa bikin terobosan apa lagi nih di dalam pengembangan kita, bisa di front end-nya atau di back end-nya. Nah, itu harus jadi expert. Harus tahu sampai cara bikin belakangnya seperti apa, kenapa ini diimplementasikan seperti ini, kenapa misalnya React itu di desainnya jadi seperti ini, kenapa bedanya kayak gini dengan yang lain. Nah, itu harus jadi expert gitu. Nah, kalau di Indonesia, memang sekarang udah mulai banyak nih yang mulai mendalami area tertentu, cuman masih banyak yang mindsetnya kayak keren kalau ngerti banyak platform atau ngerti banyak teknologi, banyak stack, itu keren. Ya bagus, bener gitu kan, fleksibel. Tapi di satu sisi lain adalah jangan jadinya cuman ngerjain banyak hal tapi nggak mendalam. Mungkin itu satu hal yang kalau ditanya cepat bedanya apa, itu yang paling kepikiran sekarang sih. Iya sih, memang banyak juga di Indonesia yang masih merangkap gitu ya, atau yang front end harus ngerjain back end juga, segala macam. Memang harus lebih spesifik gitu, front end aja, bahkan lebih spesifik ke bahasa pemrogramannya atau teknologi yang digunakannya gitu ya. Kayak React tadi, spesialis segala macam. Nah, tapi sebenarnya di satu sisi lain juga
kita nggak ngomongin spesifik bahasa pemrograman, karena kayak gini, bahasa pemrograman atau teknologi tertentu itu kan sebenarnya teknis sebagai tools untuk mengimplementasikan sesuatu gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah gimana sih kita tahu problem solvingnya. Sebagai seorang software engineer atau developer atau seorang engineer in general, yang paling penting adalah kita tahu kenapa kita ngerjain ini dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah tertentu. Nah, masalah bahasa pemrograman itu adalah cara kita mengimplementasikan solusi tersebut. Nah, kenapa jangan sampai kita terjebak dalam mendalami hanya bahasa pemrograman? Karena yang namanya teknologi itu selalu berubah terus. Iya, betul. Itu kan selalu ada aja, misalnya framework baru, bahasa pemrograman baru, teknologi baru. Nah, kalau kita hanya terpaku sama bahasa pemrograman tertentu, nanti kita akan susah berkembang menuju berikutnya. Nah, itu juga yang harus ditanamkan sebagai seorang software engineer atau developer in general adalah sebenarnya paling penting adalah gimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Karena nanti bisa aja kita ngerti satu bahasa pemrograman atau satu framework, tapi ternyata nanti kita pindah ke tempat kerja berikutnya atau ada perubahan tech stack barunya nanti. Nah, kalau kita terjebak dalam satu teknologi tertentu yang ada nanti kita ketinggalan. Betul. Ya, karena benar. Karena contohnya misalnya 5-10 tahun lalu, PHP semua orang ngerjain PHP di Indonesia gitu kan. Oh, Laravel, apa YII gitu kan mungkin terkenal dulu kan. Betul. Sekarang kayaknya hampir nggak pernah ya, kayak startup pakai itu nggak. Sekarang mungkin udah beda lagi gitu kan. Nah, jadi jangan terpaku sama framework tapi justru lebih ke ya kayak gimana sih strukturnya, kenapa framework ini didesain seperti ini. Nah, nanti begitu ada framework baru, jadi kita lebih kritis cara berpikirnya. Oke, baik, luar biasa. Ya, jadi ya memang harus mengerti konsepnya ya, nggak mengerti konsepnya, benar. Jangan sampai kita cuman jadi kasarnya ya. Ini mungkin saya sering lihat nih di developer di Indonesia juga, kasarnya jadi kuli programmer gitu kan. Programmer kuli. Jadi kayak tahu pakai satu framework, tahu ngerjain sesuatu, cuma kayak ya udah jadi kuli doang nih bikin ini, implementasi selesai. Jadi kayak dangkal tapi bisa ngerjain banyak, kayak misalnya tolong dong bikin website 1 minggu jadi, bikin lagi yang lain 2 minggu jadi. Iya bisa jadi, tapi ya jadi kuli doang jadinya. Nah, karena ya taunya cuma bikin, tapi begitu sekarang udah jadi satu website, terus kita sekarang trafficnya nambah, volume bertambah nih usernya, gimana caranya supaya loadnya lebih cepat? Nah, mulai pusing tuh, gimana ya? Orang saya cuma ngerti bikinnya doang, tapi optimasinya nggak ngerti, karena nggak tahu kenapa dibikinnya seperti ini. Kenapa didesain seperti ini? Nah, itu yang harus dicari tahu juga gitu. Jangan sampai cuma jadi programmer kuli doang, tapi harus jadi problem solver. Gitu. Setuju. Penting tuh. Karena saya juga begitu sih. Jadi cuma disuruh-suruh aja gitu. Ya masih tahap belajar. Satu-satu kan nggak ada salahnya untuk start dari bikin dulu, tapi nanti harus ngulik lagi nih. Oke nih, kalau kita dalamin lagi gimana nih gitu. Karena nanti lama-lama kita skillnya berkembang gitu. Setuju. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Oke, saya juga pernah lihat juga di Kak Reinhard ini pernah menjadi presiden di IA Toki. Apa itu ikatan alumni? Masih. Masih. Jadi itu ikatan alumni tim Olimpiade Komputer Indonesia. Jadi atau disingkat Toki. Jadi Toki ini sebenarnya adalah tim Olimpiade tingkat SMA. Jadi pada saat saya SMA dulu itu saya aktif mengikuti Olimpiade Informatika. Jadi lombanya itu tentang problem solving, tentang algoritma, tentang struktur data gitu. Bertanding antar SMA dan itu tingkatnya juga internasional. Jadi Toki itu mewakili Indonesia bertanding di Olimpiade tingkat internasional melawan siswa-siswa di negara lain. Nah, itu saya dulu sebagai salah satu siswa SMA yang mewakili Indonesia. Nah, ikatan alumni Toki adalah alumni-alumni ya para siswa-siswa seperti itu. Nah, kan kalau saya dulu bertanding tahun 2011, tapi kan selain tahun 2011 kan banyak juga kan anak-anak SMA lainnya juga yang juga merupakan Toki pada saat itu. Nah, itu kita alumni-alumninya kita membuat sebuah wadah untuk kita berkolaborasi namanya Ikatan Alumni Toki, yaitu singkat IA Toki. Nah, saat ini saya bersempatan menjadi ketuanya. Nah, memang di periode sekarang gitu. Wow, keren. Berarti Kak Reinhard ini udah belajar programming sejak SMA? Programming ya, programming sejak
Mungkin pertama kali banget tahu namanya bahasa pemrograman dan nyobain itu 3 SMP sebenarnya. 3 SMP? 3 SMP. Wow. Ya. Keren. Itu pada saat itu diajarin Pascal. Pascal. Pernah dengar tuh bikin program kecil-kecilan. Nah, tapi sebenarnya intensnya adalah di satu SMA. Satu SMA itu 2 hal. Pertama emang karena ikut ekstrakurikuler pemrograman di sekolah, jadi memang memperdalam tentang pemrograman yang konteksnya untuk kompetisi, makanya ikutan Olimpiade Komputer. Nah, satu sisi lain, saya juga sampingannya adalah jadi sambil sekolah, sambil Olimpiade Komputer, sambil juga main web development juga. Jadi bikin web app, bikin dulu tuh suka bikin aplikasi di Friendster ya. Kalau ini umur berapa nih yang nonton nih? Kalau pernah dengar Friendster, nah dulu tuh saya bikin aplikasi Friendster. Sekarang sih udah nggak ada Friendster. Nah, udah itu selain Friendster, Facebook juga gitu. Bikin aplikasi di Friendster di Facebook itu mulailah itu ngerti tentang PHP karena kan untuk bikin web pakai PHP pada saat itu. Jadi dulu tuh SMA kelas 1 ngerti Pascal untuk Olimpiade Komputer, PHP untuk bikin aplikasi web. Oh, wow. Jadi mulai dari situ sih. Berarti di SMA ya berarti ada ekstrakurikuler tentang bahasa pemrograman itu ya? Tentang pemrograman. Nah, konteksnya waktu itu untuk dilombakan. Jadi yang ikut di ekstrakurikuler itu memang aktivitas untuk lomba. Berarti ramai yang ikut? Ya, jadi kalau tadi kan ngomongin balik lagi tentang Olimpiade Komputer ya, itu kan Olimpiade itu dari berbagai tingkat. Jadi dari tingkat kota ada tuh ditandingin, jadi antar sekolah. Nah, terus yang juara-juara tingkat kota bertanding di tingkat provinsi, tanding lagi tuh ada antar kota. Yang juara di provinsi ditandingin tingkat nasional. Ada lagi tuh tingkat nasional disebutnya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Gitu. Nah, itu antar provinsi di level nasional. Nah, yang para medalis-medalis OSN itu nanti akan dipanggil untuk ikut pelatihan nasional untuk dilatih intens tuh untuk persiapan untuk lomba internasional. Kayak gitu. Jadi kalau tanya rame atau enggak, banyak karena dari tingkat SMA aja udah dari tingkat kota aja udah banyak sekolah-sekolah terus provinsi. Jadi emang ini nationwide Olimpiade Komputer ini, dan itu kan salah satu mata pelajaran dari Olimpiade Sains. Olimpiade Sains sendiri ada banyak, ada fisika, komputer, matematika. Aku pernah dengar kan kayak misalnya, Indonesia meraih berapa medali emas di Olimpiade Fisika atau Olimpiade Matematika, Olimpiade Komputer. Itu masih dalam ruang lingkup Olimpiade Sains. Nah, saya sendiri ikutnya yang bagian komputernya. Gitu. Oke. Jadi, Mas Renhat ini kenapa bisa pengen programming, pengen ikut ekskul programming gitu? Apa ada sesuatu yang jadi mungkin faktornya adalah memang suka ngulik-ngulik tentang teknologi pada saat itu. Misalnya kayak seru nih ngikutin di internet banyak hal-hal baru gitu kan. Kayak dulu tuh tahun berapa ya? Sekitar 2005-2006 kali ya itu. Ada aja hal baru di internet kan. Ada chatting online lah, ada apa, mulai muncul Friendster, mulai muncul apa kayak selalu ada sesuatu yang baru gitu, YM gitu kan. Jadi kita bisa terkoneksi satu sama lain dengan cara yang baru. Terus juga dulu suka main game online juga gitu kan. Jadi nggak kayak yang tentang teknologi itu seru juga ya, kayak perkembangannya menarik terus. Kebetulan papa saya juga dosen informatika, jadi emang terekspos juga nih. Makanya kan kelas 3 SMP diajarin juga kan, kayak nih cobain lo belajar nih Pascal nih ya. Tapi ya coba kecil-kecilan doang. Tapi memang suka aja, jadi bukan paksaan juga. Kadang ngeliat, wah seru ya, emang suka main game juga, suka main Friendster, suka main YM, kayak seru juga ya ngulik-ngulik internet gitu kan. Jadi emang penasaran dan nyobain aja gitu, dan ternyata emang seru gitu kan, karena begitu ngerti tentang pemrograman, yang bikin seru adalah pemrograman itu kan kita kayak membuat perintah untuk komputer melakukan sesuatu gitu kan. Betul. Jadi kayak nyuruh komputer gitu. Iya, kita tuh kayak nyuruh komputer. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan komputer dengan kita kasih perintah. Kayak print ini, atau misalnya tapi kan ini, atau jika ini maka ini. Terus udah gitu kita suruh apa, dengan perintah-perintah sederhana komputer bisa melakukan sesuatu yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu sesuatu yang kayak wah keren ya gitu kan, akhirnya ngulik-ngulik terus gitu. Belum lagi dulu tadi kan ngomongin tentang bikin aplikasi-aplikasi, itu kan juga menghasilkan uang. Nah, itu kan kalau dapat user, dapat AdSense, kan seru kan. Jadi ya satu sisi emang seru karena emang teknologi menarik, satu sisi juga ini ada peluang bisnisnya juga gitu kan, atau kalau diseriusin tuh memang bisa menghasilkan. Jadi tidak ini memang sesuatu yang produktif gitu loh.
gitu sih. Oh, wow. Jadi awal mula kenapa bisa bahasa pemrograman Kak Reinhard ini suka bahasa pemrograman itu atau berkecimpung di teknologi itu berarti dia kepo. Kepo, bener. Kepo sama internet tuh dulu, Yes. bener. Kepo yang produktif tapi ya berarti. Nah, kepo yang produktif bukan yang lain ya guys ya. Siap. Oke. Oke, saat ini berarti Kak Reinhard itu sebagai CEO di iGIS ya? Ya, jadi ini lebih tepatnya lagi bikin startup. Startup. Jadi sekarang ini lagi dengan beberapa partner, beberapa founder, kita bikin startup yang bernama iGIS ini, dan kan kita partneran, jadi ada yang sebagai CEO-nya, ada sebagai CTO-nya. Nah, saya sendiri sekarang yang lebih mengarah ke kan menjalankan bisnisnya, kayak gitu, sebagai CEO-nya gitu. Karena yang teknisnya ada lagi, yang lain, yang untuk produknya ada lagi, gitu. Walaupun memang saya background-nya juga di engineering, di technical, tapi sekarang saya sendiri fokusnya lebih ke arah bisnis sih. Arah bisnisnya. Oh, oke. Itu terinspirasi dari apa ya Kak? Untuk tentang apanya nih? Tentang bikin startup-nya, atau tentang yang dikerjainnya, atau tentang apanya nih? Ya tentang startup iGIS itu. Oke, jadi satu sisi juga kan saya juga dari tadi kan udah cerita juga dari SMA emang udah bikin aplikasi, dan emang seru juga gitu kan, kayak kalau bikin sesuatu yang bermanfaat tapi juga menghasilkan gitu kan, karena ngasih impact buat orang, tapi satu sisi juga ini menjadi sesuatu yang menjadi penghasilan gitu kan. Dan sebelumnya kan, sebelum bikin startup sekarang kan memang kerja gitu kan, kerja sebagai macam-macam ya, sebagai software engineer, sebagai product manager dan lain-lain gitu. Nah, tentu ada kepikiran kayak mungkin ada nggak sih peluang-peluang baru yang bisa kita garap gitu kan. Apalagi kita sekarang di Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang berkembang, yang penduduknya banyak, pengguna internetnya banyak sekali gitu kan, dan banyak peluang-peluang baru yang masih bisa dilakukan sebagai negara berkembang dan berpenduduk banyak. Buktinya negara-negara luar, perusahaan-perusahaan luar tuh pada berinvestasi ke Indonesia, pada ekspansi ke Indonesia, bahkan kayak sosial media dan lain-lain yang besar, itu justru salah satu pengguna terbesar adalah Indonesia. Pastinya gitu kan. Betul, setuju. Ya, jadi tentu pasti ada kepikiran kayak, wah nggak mau ketinggalan, harus, atau ya bukan harus, mungkin, atau coba kita cari, ada nggak sih yang bisa kita bikin di Indonesia? Kalau bisa, kalau nggak ya nggak usah, jangan maksain. Ya kan, tentu kita juga harus realistis, kalau emang ternyata peluangnya nggak ada ya jangan. Tapi waktu itu kita ngeliat ada peluang, dan kebetulan saya sendiri memang background-nya selain suka teknologi, tapi juga saya juga suka keuangan. Jadi memang dari dulu karirnya selalu di area financial technology, atau biasa disebut fintech. Jadi suka lending, suka ngomongin tentang misalnya insurtech, tentang investment juga. Sebelumnya kan sempat di startup investment juga. Dan setelah lihat-lihat ada peluang di terutama fintech ini di area insurance. Karena kita ngeliat lah misalnya tren di Indonesia tentang insurance seperti apa, tentang health seperti apa, dan kita ngeliat kayaknya ini ada peluang nih yang bisa kita garap. Nah, akhirnya kita dengan co-founder yang ada, dengan kita juga dapat support dari investor, setelah kita juga ngeliat pasar dan lain-lainnya, kita akhirnya memutuskan untuk yuk kita sama-sama kita bikin startup ini gitu. Jadi memang komitmen masing-masing, kita kumpul dan kita bikin startup ini, dan ya kita jalanin kayak gitu. Oke, luar biasa nih Kak Reinhard. Mungkin Kak Reinhard ada tips and trick atau pesan dan kesan untuk menjadi sukses di bidang IT atau sukses di dunia ini di usia muda? Oke, mungkin kalau kita ngomong untuk orang-orang yang sedang menjalani karir ya, teman-teman yang sedang menjalani karir sebagai baik software engineer, data analis, atau semua yang terkait dengan teknis ya, di bidang teknologi gitu. Mungkin pesannya adalah pertama, kita kan tentu harus bisa mendalami apa yang kita bikin supaya kita itu bisa ngasih lebih daripada orang lain, tentu itu kan, karena kan pasti yang ngerti programming banyak, yang ngerti ngoding banyak. Nah, apa yang bisa bikin kita beda? Itu kita jangan cuma sekedar menjadi implementer. Mungkin itu kata yang lebih halus daripada tadi kan programmer kuli. Nah, ini implementer yang cuma sekedar implementasi. Nah, jadi pesannya ada satu, pelajari tentang ngoding bagus, untuk bikin sesuatu bagus, tapi coba pelajari lebih dalam lagi tentang mungkin misalnya struktur data, tentang algoritma, tentang problem solving gitu kan. Kenapa kita ngerjainnya dengan metode ini, kenapa bukan yang lain? Nah, jadi satu adalah kita harus bisa mendalami ke arah sana, build expertise, become a problem solver. Wah,
Luar biasa, luar biasa. Oke, thank you informasi dan tips and trik, pesan dan kesan, sharing pengalaman oleh Kak Reinhard ini. Terima kasih banget. Wah, ini Ins People ini harus terinspirasi ya, agar Ins People ini bisa menjadi seorang sistem engineer yang lebih baik atau data analis yang luar biasa kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi itu aja Ins People ya, kunci sukses untuk di usia muda ini. Semoga kalian semua dapat terinspirasi dan dapat memicu untuk jenjang karir yang lebih baik gitu. Yes, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar tidak kelewatan di episode-episode berikutnya tentang sharing-sharing ini. Dan jangan lupa saksikan Tekniks di setiap hari Rabu dan watching di channel YouTube Inixindo. Saya pilih Inixindo.